Berarti sekarang lagi berpacaran? Kalau saya pribadi kakak, saya ini peduli terhadap kehidupan politik suatu negara begitu. Siapa yang mencalonkan diri begitu. Apalagi sekarang kan pemilu sudah dekat gitu jadi kakak. Halo Gen Z, kembali lagi bersama saya Christian dan saya sekarang bersama Destin. Oke Destin, saya dulu. Hai teman-teman. Atau mungkin perkenalan sekolah asal spill. Oh iya, nama lengkap? Nah, boleh. Atau nama panggil senyamannya saja. Nama panggil saya. Perkenalkan, nama saya Destin dari asal sekolah SMA Negeri 1 Komodo. Ya itu. Oh, terima kasih biasa. Mungkin di akhir nanti. Iya, oke. Oke ya, seperti biasa nanti kita akan bahas 5 poin yang berkaitan dengan kehidupan Gen Z atau mungkin yang kita selama ini juga alami, dan kita akan berbagi 5 poin itu kepada teman-teman dan juga untuk diri kita sendiri. Oke. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama itu ini berkaitan dengan hubungan berpacaran. Sekarang tuh Gen Z itu berpacaran itu sangat berpengaruh terhadap mental health. Ini kira-kira menurut Destiny bagaimana sih ini? Kalau menurut saya memang betul hubungan berpacaran itu sangat-sangat berpengaruh terhadap mental health Gen Z sekarang ini. Mengapa demikian? Karena seperti begini kakak, kalau misalnya hubungan yang dijalin itu hubungannya sehat atau mengarah ke hal-hal yang positif, pasti itu pasangannya atau salah satunya begitu bahagia, terus kesejahteraan mentalnya juga terjamin dan rasa percaya dirinya itu meningkat. Namun sebaliknya kalau misalnya hubungan berpacarannya itu mengarah ke hal-hal positif atau sering terjadi konflik begitu, atau yang biasa kita kenal dengan toxic relationship. Pernah mengalami? Tidak sih kakak. Kalau itu seperti itu, mengalami hubungan yang namanya toxic relationship itu yang berbahaya terhadap mental health Gen Z sekarang ini. Misalnya itu dapat depresi atau stres dan lain sebagainya itu kakak. Jadi menurut Destin kalau tidak berpacaran itu tidak sehat? Atau bagaimana? Kalau berpacaran saya tidak juga sih kakak. Oh ya, soalnya ada bukan saya ada beberapa teman saya yang dia tuh sudah jomblo 5 atau 4 tahun dia jomblo, tapi dia tuh sehat-sehat aja sebetulnya. Maksudnya gemuk. Jadi kalau menurut saya berpacaran itu tidak berpengaruh. Oke, saya jomblo tidak apa-apa. Saya masih bisa kerja, masih bisa makan tanpa disuap ayam gitu. Itu bagaimana sih maksudnya? Itu balik lagi ke diri masing-masing begitu kan. Beda-beda orang beda-beda begitu. Kalaupun ada yang tidak berpacaran sehat-sehat saja, ya seperti itu, mau bagaimana lagi. Tapi ini kan masalahnya itu kan hubungan berpacarannya begitu. Jadi kalau misalnya hubungan berpacaran yang dijalinnya itu sehat, berarti kedua pasangan yang menjalin hubungan itu kan sehat-sehat saja, baik-baik saja begitu kakak itu. Jadi ini tergantung pribadi masing-masing juga sih kakak. Berarti sekarang lagi berpacaran? Ini ketawa-ketawa ini bagaimana? Tidak pasti nih. Berpacaran sekarang atau bagaimana? Iya? Berpacaran? Iya, berpacaran. Jadi menurut Destin tuh, ya kalau ratingnya dari 1 sampai 10 nih, seberapa penting pacaran kalau ratingnya dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya dari 1 sampai 10 ratingnya 8, begitu lah. Sangat penting juga sih, maksudnya. Berarti harus? Tidak harus, tapi menurut saya pribadi penting begitu. Kayak kita juga butuh support system seperti itu kakak. Jadi kalau misalnya saya sendiri begitu, saya butuh namanya yang pacaran gitu, karena kayak gimana ya, ada yang membuat, apalagi kalau misalnya pacarannya ini satu sekolah seperti itu yang membuat itu yang membuat kita itu semangat untuk sekolah. Ada yang membuat kita selalu bersemangat ke sekolah. Jadi ada sisi positifnya dari berpacaran itu kakak, itu menurut saya. Jadi penting juga sih kayak super system begitu. Kalau beda sekolah? Kalau beda sekolah tidak apa-apa juga, ya, soalnya tidak jadi masalah. Bukan, saya ada teman yang dulu yang pacaran beda sekolah itu biasanya itu penyebab tawuran gitu. Sembur dikit, saya punya pacar, jadi ajak teman mau balas dendam, jadi penyebab tawuran. Tapi bukan itu sih intinya tadi. Seperti yang Datin bilang, berpacaran itu tergantung diri kita sendiri yang menjalani. Intinya
tetap mengarah ke hal-hal Hal yang positif, lebih baiknya mengarah ke hal-hal positif begitu. Nah, oke. Dan juga tetap menganggap bahwa berpacaran itu sebagai support Support system system, juga iya, agar betul. lebih semangat. Apalagi kalau satu sekolah tadi. Iya, betul. Saya besok ke sekolah ketemu aja nih. Ada hal yang membuat kita selalu bersemangat ke sekolah begitu. Oke, mungkin kita ke poin yang kedua. Nah, ini ada asumsi, maksudnya Gen Z sekarang itu tidak terlalu peduli dengan kehidupan politik. Mungkin menurut Destin sendiri bagaimana sih? Atau Destin peduli tidak politik atau bagaimana sih? Ya, memang Dengan Destin. ada stigma yang mengatakan bahwa Gen Z itu tidak terlalu peduli terhadap kehidupan politik suatu negara begitu. Tapi kalau saya pribadi kakak, saya ini peduli terhadap kehidupan politik suatu negara begitu. Mungkin kepedulian saya terhadap politik suatu negara itu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau misalkan generasi-generasi sekarang yang kita ketahui itu kan kepedulian mereka terhadap politik suatu negara itu mungkin diluapkan melalui platform digital seperti itu kakak. Kalau menurut saya, misalnya ini generasi-generasi sekarang itu kan sudah mulai mencari tahu, bukan sekedar mencari tahu tapi sekarang sudah tahu berkaitan dengan politik-politik suatu negara, siapa yang mencalonkan diri begitu. Apalagi sekarang kan pemilu sudah dekat gitu jadi kakak. Jadi kepedulian mereka terhadap politik suatu negara itu tapi memang mereka luapkan melalui medsos seperti itu. Itu menurut Berarti saya. kalau tidak bagaimana kalau ketemu langsung itu bagaimana? Kalau yang ketemu langsung seperti apa begitu? Oh ya tidak, kalau saya kayak ini dulu, soalnya Justin tadi bilang mereka. Tapi kalau saya boleh tanya Justin suka tidak berpolitik atau tertarik tidak kalau meluncur ke situ? Kalau misalnya meluncur secara langsung ke dunia politik, saya tidak terlalu begitu kakak. Tapi kalau misalnya mengikuti yang namanya politik suatu negara, iya. Tapi kalau misalnya terjun langsung atau terlibat langsung terhadap politik suatu negara, tidak begitu. Kayak saya rasa tidak terlalu gimana kalau saya yang terjun langsung begitu. Tapi ya ngomong-ngomong soal politik tadi, kan politik itu bukan hanya tentang ya it's not about capres Iya, ya, betul. calon-calon, tapi juga tentang ini sih, ada beberapa bagian-bagian yang misalnya aturan atau struktur pemerintah juga itu kan termasuk politik. Politik, Ya, betul. dan kan banyak sekarang iya bukan hanya teman-teman saya juga saya tidak tahu siapa sekarang menteri pendidikan itu sekarang siapa gitu, menteri muda itu siapa, itu tidak tahu gitu. Kalau menurut pandangannya Dustin tentang Gen Z yang tidak tahu tentang itu bagaimana sih maksudnya? Apakah itu seharusnya tahu atau oke, saya jalani kehidupannya saya? Kalau menurut saya penting sih untuk tahu tentang hal-hal seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu perlu tahu oleh generasi-generasi sekarang itu. Misalnya tentang siapa wakil presiden sekarang atau seperti yang kakak sebut tadi itu sangat-sangat perlu itu kakak. Itu menurut saya. Cuman kalau dari saya, kalau ya bukan dari saya sih, maksudnya ya tanpa saya tahu siapa wakil presiden, tanpa saya tahu menteri ini, saya masih berjalan dengan lancar, saya masih pergi sekolah. Ya kalau ya misalnya wakil presiden saya siapa Maruf Amin misalnya, saya tidak perlu tahu siapa wakil presiden, tapi saya masih bisa pergi sekolah. Itu maksudnya saya tidak perlu peduli dengan itu. Maksudnya bagaimana sih? Kalau Tetap harus tahu gitu? tetap harus tahu kakak, maksudnya seperti apa ya, tidak mungkin saat kita berinteraksi dengan orang banyak itu kan, apalagi sekolah ini, guru-guru atau orang-orang di sekitar kita tidak bertanya soal hal-hal seperti itu terhadap kita begitu. Setidaknya kan ada. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa generasi-generasi sekarang itu perlu tahu hal-hal kecil seperti itu gitu kakak. Ya, wakil presiden. Iya betul, itu sangat penting sekali menurut saya. Oke, ya itu sih tadi seperti yang Destin bilang, ya kita tidak perlu masuk ya Iya. terjun langsung, setidaknya kita tahu lah gitu. Tapi bukan biar hanya tidak soal, terkesan tertinggal sekali begitu. Iya betul sekali, bukan hanya soal capres yang saya bilang tadi, kita perlu tahu oh ya menteri sekarang itu siapa, setidaknya tahu ya. Setidaknya tahu, kalaupun Maksud- tidak iya. terlibat tidak terjun langsung atau terlibat langsung, setidaknya kan kita tahu gitu kan. Walaupun mereka juga tidak peduli. Ya. Ya. Oke, kita ke poin yang kayaknya terlalu asik bahas politik. Kita Gak apa-apa, ke poin yang ketiga. Ini tuh
banyak dari Gen Z yang kurang memperhatikan pengetahuan sejarah, konteks budaya. Maksudnya, oke, kita jangan terlalu jauh lah, kita Manggarai. Banyak anak sekarang itu yang mungkin mereka itu tidak tahu istilah-istilah atau acara-acara adat. Dari pandangannya Destin itu bagaimana sih yang gitu? Kalau menurut saya tidak semua Gen Z seperti itu kakak. Itu makanya saya katakan bahwa ini hal-hal seperti ini itu tidak semua Gen Z melakukan hal-hal seperti itu. Kalau maksudnya tidak semua harus tahu. Bukan tidak semua harus tahu. Maksudnya tidak semua Gen Z itu tidak atau kurang memperhatikan pengetahuan sejarah dan konteks-konteks budaya secara mendalam. Berarti masih ada yang sangat-sangat peduli begitu. Bahkan ada yang terlibat secara langsung dengan pengetahuan sejarah atau konteks budaya secara mendalam. Kalaupun tidak ada Gen Z yang terlibat secara langsung, kenapa masih saat sekarang itu masih banyak festival-festival budaya yang masih melibatkan Gen Z sekarang ini? Kan seperti yang kita ketahui banyak, kita bahas secara khusus saja nih yang di Manggarai Barat ini kan gitu banyak festival-festival budaya atau festival-festival apa sekalipun itu festival-festival yang tidak mengandung unsur budaya, pasti di dalam acara atau acara-acara yang dibawakan itu pasti ada mengandung unsur-unsur budaya yang dimana unsur-unsur budaya itu melibatkan Gen Z di dalamnya begitu kakak. Itu jadi menurut saya banyak dari Gen Z yang kurang memperhatikan memperhatikan pengetahuan budaya dan sejarah itu tidak benar. Masih ada generasi atau Gen Z yang memperhatikan, peduli terhadap pengetahuan sejarah atau budaya seperti itu. Tapi Destin sendiri masih aktif tidak sih dalam kegiatan-kegiatan budaya gitu? Masih. Oh ya, oke. Tapi bagaimana dengan yang ini tadi, yang Gen Z yang tidak mau mendalami budaya itu? Bagaimana dengan mereka gitu menurut Anda? Apakah seharusnya mereka belajar atau live? Maksudnya apakah mereka itu ya it's okay mereka tidak belajar? Menurut Justin itu bagaimana? Kalau menurut saya pengetahuan sejarah seperti itu, apalagi budaya kita sendiri itu perlu dipahami begitu. Kalau sekalipun misalnya pengetahuan tentang budaya itu tidak terlalu dipahami secara mendalam oleh generasi saat ini, setidaknya mereka sedikit paham tentang budaya-budaya kita masyarakat Manggarai misalnya begitu kakak. Itu menurut saya. Nah, kalau itu tadi masih berkaitan dengan mereka yang tidak mau belajar tentang budaya. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah apa sih penyebab, kalau menurut Destiny, apa sih penyebabnya mereka itu sampai tidak mau mendalami itu? Apa betul media sosial atau apa betul? Kalau menurut saya hal yang membuat mereka kurang mau mendalami hal-hal seperti itu, ya itu mungkin tadi berkaitan dengan media sosial atau apa, itu yang membuat terkadang mereka kayak kurang memahami begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan media sosial itu membuat Gen Z atau generasi sekarang ini kurang memahami atau mendalami kurang memahami pengetahuan budaya begitu kakak. Bahkan ada yang masih mau mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan budaya saat ini melalui platform digital atau media-media sosial gitu kakak. Berarti Gen Z harus tetap tahu tentang harus. Soalnya begini, saya tidak mau ngomong orang juga. Saya sendiri ya, bukannya tidak mau mendalami sih. Ya dari SD sih masih masuk. SMP kami dulu itu belajar ada seni budaya, cuman di dalamnya itu tidak ada seni budaya Manggarai itu. Bahkan kami dulu itu di seni budaya itu bukan ajar tentang ini, bukan ajar tentang caci. Kita disuruh itu tarian apa, saya lupa namanya. Kecak. Iya itu tarian kecak atau apa yang kita tuh disuruh bawa batik. Saya bertanya-tanya, ini tidak ada di Manggarai kayaknya. Cuman ya sebagai anak sekolah ya tetap terus ikut kayaknya. Betul kata. Pas SMA juga gitu belajar, ya kan SMK. Cuman karena SMK pariwisata ya bukan terpaksa sih. Itu harus mendalami tentang budaya juga. Dulu dari SMA. Saya SMA lagi SMK Stella Maris. Kita tetangga gitu. Ya, sering takut. Oh, tidak. Kita juga ini dulu. Kita juga belajar seni budaya. Memang tidak ada seni budaya. Kan pariwisata, kita kan menjual itu toh. Berarti kita wajib tahu tentang budaya Manggarai gitu. Kalau Dustin di SMA atau? Belajar seni budaya tidak? Belajar kakak, bahkan bukti nyata yang saat ini
dipelajari oleh SMA negeri itu berkaitan dengan P5 kemarin, program seperti itu temanya Apa tuh berkaitan P5 tuh? project penguatan profil pelajar Pancasila, itu berkaitan dengan kurikulum yang sekarang diterapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, memang pada saat sebelumnya itu P5 ini berkaitan dengan apa namanya? Taman-taman begitu, memperindah taman. Tapi untuk saat sekarang proyek yang kedua itu berkaitan dengan kearifan lokal, budaya-budaya, di mana di dalam program ini P5 ini siswa-siswi itu menampilkan begitu beberapa adat istiadat yang berkaitan dengan adat istiadat budaya Manggarai, seperti adat masuk minta, terus wa'uai begitu, dan upacara adat penerimaan tamu atau tamu negara seperti itu kakak. Dan memang saat itu saya menyaksikan ada beberapa yang saya saksikan secara langsung. Memang di situ saya lihat siswa-siswi, apalagi ini kan baru kelas 10 toh kakak, saya lihat pendalaman mereka terhadap budaya-budaya Manggarai itu sangat-sangat luar biasa sekali kakak. Iya, aktif sekali. Bahkan ada anak kelas 10 itu laki-laki loh ini kakak. Biasanya kan yang kita ketahui ini laki-laki itu kan untuk soal-soal tampil di muka umum itu kan agak malu begitu kakak. Jadi yang saya lihat kemarin itu sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan mereka sangat-sangat mendalami peran berbicara logat-logat Manggarai, bukan sekedar logat saja, tapi bahasanya mereka itu sangat-sangat mendalami peran begitu kakak, itu menurut saya. Jadi menurut saya berkaitan dengan hal-hal seperti itu generasi saat sekarang itu masih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan budaya, apalagi budaya-budaya Manggarai gitu kakak. Berarti ya itu tadi berarti di sini juga di sekolah itu wajib mempelajari tentang budaya. Iya, wajib sekali. Saya mau mention sedikit, kan kita sekarang itu di ini tinggal di tempat wisata super premium, iya betul. Nah, di samping kita itu belajar tentang budaya, ada juga pengaruh dari luar nih, khususnya orang-orang barat lah yang pastinya membawa budaya baru untuk kita. Khusus tentang ke fashion gitu. Maksudnya kan wajib orang barat itu harus sopan gitu. Sementara ada budaya dari luar yang it's okay, ini kan tempat pariwisata, tempat umum. Dari pandangan ini destinasi yang begitu-begitu sih bagaimana sih? Kalau menurut saya di sini generasi-generasi sekarang, khususnya saya, kita itu perlu memfilter mana atau menyaring mana kira-kira budaya yang baik, mana kira-kira budaya yang kurang baik, yang bertolak belakang dengan kita orang Manggarai, seperti itu kakak. Itu penting namanya, memfilter, menyaring kira-kira seperti apa budaya-budaya baik yang dibawa oleh orang-orang luar, dan kira-kira mana budaya yang kurang baik yang perlu kita tolak, atau bukan tolak, kayak tidak perlu kita tiru ini. Tapi kan saya juga anak pariwisata, tapi kan ada muncul muncul pemikiran gini. Saya kan pariwisata, saya harus gaul. Saya wajar ikut gayanya mereka gitu. Saya belum gaul kalau tidak ikut gaya mereka. Iya betul, ada pemikiran seperti itu. Memang kita itu tadi saya bilang kakak, kita perlu memfilter budaya-budaya dari luar kakak. Mana yang kita anggap baik, kita ikut. Itu kan masih kita mengikuti tren-tren dari budaya luar, tapi tren-tren atau budaya-budaya yang bagaimana dulu. Kalau misalnya budaya yang baik, ya oke lah kita ikut, tidak apa-apa toh, karena itu kan yang baik gitu. Tapi kalau semisalnya budaya-budayanya kurang baik atau sangat-sangat bertolak belakang dengan budaya kita, itu yang perlu kita pikir dua kali. Seperti itu, stop memang. Oke, berarti itu tadi ya, berarti tetap perlu beradaptasi dengan budaya, tapi budaya yang bagaimana dulu, mempertahankan budaya itu sendiri, sangat perlu. Jangan tiru yang tidak baik ya untuk kita. Dan itu juga sebagai Gen Z juga jangan melupakan budaya, tetap belajar lebih dalam lagi tentang budaya. Seperti yang saya bilang tadi itu, kita wajib itu mempelajari budaya supaya tidak supaya tidak hilang, supaya tetap terlestarikan gitu. Oke, kita mungkin ke poin yang kelima. Oke, ini mengenai media sosial lagi, ini kayaknya masalah yang masalah yang besar gitu di Gen Z. Oke, ini peran keluarga di kehidupan Gen Z sekarang itu semakin menurun akibat pengaruh media sosial. Mungkin bagaimana menurut pandangan Destin, atau Destin setuju tidak dengan statement itu mengenai peran keluarga sekarang itu menurun akibat media sosial? Kalau menurut saya kakak, berkaitan dengan poin-poin ini saya kayaknya kurang setuju begitu. Saya kontra terhadap poin-poin ini. Peran keluarga dalam kehidupan Gen Z semakin menurun akibat pengaruh dari media sosial. Kalau menurut saya tidak kakak. Malahan dengan adanya media sosial saat sekarang ini, orang tua
bisa dengan mudah mengontrol anak-anaknya sekarang begitu. Apalagi kan kita generasi sekarang ini kan sering namanya keluar atau apa begitu. Nah, dengan adanya media sosial yang sekarang ini, menurut saya itu orang tua bisa dapat dengan mudah mengontrol kita anak-anaknya seperti itu, Kakak. Jadi di sini karena adanya media sosial bukan berarti di sini peran keluarga itu menurun akibat media sosial seperti itu, Kakak. Cuman ada kan faktanya sekarang itu yang ya saya juga sebagai Genji sih yang saya tidak mau curhat dengan keluarga. Misalnya terdapat salah satu di media sosial. Oke guys, saya hari ini gini tidak mau curhat dengan keluarga tentang masalah apapun. Baik masalah dari sekolah sih kurang kayaknya, lebih ke masalah percintaan gitu ya, anak-anak sekarang yang lebih memilih curhat dengan media sosial. Dibandingkan keluarga. Itu bagaimana sih gitu? Kalau menurut saya berkaitan dengan Gen Z yang sekarang lebih banyak curhat ke media sosial itu gimana ya, Kakak? Kayak tergantung dari pribadi masing-masing gitu menurut saya. Jadi Berarti tidak apa-apa curhat ke media sosial? iya, maksudnya tidak apa-apa begitu, tapi bukan berarti kalau misalnya dia atau seseorang ada masalah nih misalnya, terus mereka curhatnya ke media sosial, bukan berarti di sini peran keluarga terhadap mereka itu menurun. Kan di sini kan peran keluarga masih banyak begitu, bukan berarti kalau misalnya mereka curhat masalah mereka ke media sosial berarti di sini peran keluarga kita atau orang tua kita itu menurun begitu, Kakak. Begitu. Oke, berarti tetap peran keluarga itu masih ada di Masih situ? ada, Kakak. Oke. Benarnya saya juga tahu ya, sering begitu sih. Kalau tidak, misalnya kalau ada masalah, kalau tidak healing, curhat. Mungkin curhat terlalu jauh, lebih ke yang misalnya nonton reels. Misalnya saya sekarang tuh saya lagi sedih nih, kayaknya harus buka reels. Nah, ini media sosial entah dia tahu dari mana kita lagi stres, dia muncul lagi reels yang sad gitu. Kayaknya dia punya gaib atau bagaimana ya, maksudnya ketika kita sedih yang muncul itu juga reels yang sedih-sedih begitu. Ya, sedih-sedih. Ini kita tidak tahu yang pembuatnya juga itu sedih atau mereka pura-pura sedih untuk menyesuaikan dengan keadaan kita sih gitu. Tidak tahu lagi gitu. Cuman Gen Z sekarang itu lebih maksudnya mudah terpancing dengan seperti hal seperti itu. Jadinya ya setelah itu memang maksudnya masalah itu tidak terselesaikan, malah mereka tambah sedih karena dengan terpengaruh dengan itu ada nggak ini? Kenapa? Yang gitu yang maksudnya Gen Z yang oke, ada masalah nih nonton reels, nah yang muncul itu yang sedih-sedih. Nah,